Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya yaitu Yana Wijayanti. Pada kegiatan ini, saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik yaitu pra-observasi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Nani. Selamat pagi Bu. Bu Nani sibuk nggak hari ini? Tidak Bu. Kebetulan saya belajar agama. Oh ya, saya minta waktu sebentar ya Bu. Di sini saya akan melakukan kegiatan observasi. Kegiatan yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bu Nani. Supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Bu Nani dalam mengembangkan, meningkatkan kompetensi Bu Nani yang berkaitan dengan kompetisi mengajarnya ya Bu. Bu Nani dapat bercerita dan sambil ngobrol-ngobrol santai ya Bu. Kegiatan pra-observasi ini saya lakukan untuk melihat bagaimana kesiapan Bu Nani dalam melaksanakan pembelajaran di kelas Bu Nani. Dari obrolan-obrolan hari ini, Bu Nani pengennya gimana? Kita harapannya Bu Nani gimana? Yang saya harapkan setelah ini dapat berbincang-bincang, saling tukar pendapat, pengalaman dari Bu Sisil maupun sebaliknya. Setelah itu saya harapkan saran dari Bu Sisil untuk memperbaiki pembelajaran saya di kelas supaya menjadi lebih baik lagi. Oke Bu, jadi Bu Nani harapkan untuk saling berbagi informasi ya, saling sharing terkait pembelajaran yang akan dilakukan Bu Nani. Semoga saya bisa membantu dalam melaksanakan pembelajaran Bu Nani. Semoga dengan adanya observasi ini Bu Nani tidak merasa terbebani. Kalau boleh saya tahu, besok Bu Nani mau mengambil materi apa ya? Besok saya akan melakukan pembelajaran matematika, materinya tentang membandingkan ukuran. Oh oke Bu, jadi matematika tentang membandingkan ukuran. Tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Tujuan pembelajarannya itu yang pertama, siswa dapat menganalisa ukuran benda menggunakan satuan tidak baku. Yang kedua, siswa dapat membandingkan panjang benda. Bu Nani sudah melakukan beberapa persiapan untuk kegiatan pembelajarannya yang akan dilakukan. Apa saja kira-kira persiapannya Bu? Persiapan untuk pembelajaran besok, saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran, RPP atau modul ajar nih Bu, media, LKPD dan evaluasi. Oh, oke, lengkap sekali ya Bu. Dari situ tentunya ada beberapa materi kesulitan dalam penyampaian ke siswa. Kira-kira berkaitan dengan apa ya Bu? Dari pembelajaran matematika, kemampuan siswa itu berbeda-beda. Ada yang mudah menangkap pelajaran matematika, ada yang susah menangkap pembelajaran matematika. Jadi yang disampaikan ini berarti kesiapan belajar siswa di sini sudah terlihat. Ada siswa yang keterampilan menangkapnya mudah, ada yang kurang. Nah, terkait dengan kesiapan belajar siswa, tentunya Bu Nani mempunyai strategi, model, dan metode pembelajaran. Coba kita simak Bu, bagaimana kegiatan belajar tersebut. Siswa saya beragam dalam pembelajaran
menyiapkan pembelajaran yang beragam untuk memfasilitasi siswa baik yang cepat, sedang, dan kurang. Di sini saya akan menggunakan media-media pembelajaran, kemudian menyiapkan lembar kerja, nanti saya buat kelompok, saya siapkan nanti yang siswa sudah paham, saya berikan lembar kerjanya menata. Bagi siswa yang sedang atau kurang, saya berikan lembar kerja yang mudah. Bagus tuh ya. Jadi Bu Nani sangat mempersiapkan dengan kebutuhan siswa. Berarti Bu Nani sudah memunculkan pembelajaran berdiferensiasi. Terkait apa yang Bu Nani siapkan ini, pasti ada beberapa hal yang masih kurang. Saya lihat tadi sedang mengerjakan beberapa. Kira-kira apa yang masih kurang, Bu? Ini masih dalam proses, Bu Sisil, dari perangkatnya maupun medianya, biar nanti saya kerjakan, tapi belum selesai, masih dalam proses. Oke, Bu Nani, mau mulai mengerjakan melengkapinya kapan? Ya, setelah ini saya akan kerjakan, Bu. Apa Bu Nani memerlukan bantuan? Siapa itu yang bisa membantu Bu Nani? Guru-guru lain atau Bu Sisil juga bisa membantu. Oke, insya Allah nanti saya akan bantu, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, untuk ini tadi Bu Nani sudah menceritakan bagaimana strategi pembelajaran yang akan Bu Nani lakukan. Bagaimana persiapannya, tentunya dari proses pembelajarannya, dari diri Bu Nani sendiri ya. Ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan terkait dengan kegiatan supervisi akademik. Tadi yang saya sampaikan dari awal kan mengenai tentang pengembangan diri dari kegiatan supervisi akademik. Apa coba Bu Nani sampaikan kira-kira nanti yang bisa saya bantu terkait dengan area pengembangan apa Bu Nani yang ingin kembangkan? Di sini saya ingin meningkatkan tentang area pengembangan intelektual saya. Bagaimana cara menyampaikan materi kepada anak dengan lebih jelas supaya anak dapat menangkapnya gampang dan tertanam dalam siswa itu lama. Biasanya pembelajaran yang menarik, pembelajaran yang konkret atau apapun bisa membantu pembelajaran bermakna. Kemudian dalam pengembangan sosial emosional, karena keberagaman siswa, karena matematika itu sulit, sehingga beberapa siswa tiba-tiba bilang, Bu Guru ini sulit matematikanya, sehingga kadang emosi saya naik turun. Di sini saya ingin belajar bagaimana mengembangkan kemampuan sosial emosional mengontrol emosi. Oke, jadi yang saya tangkap dari pembicaraan Bu Nani yaitu tentang kemampuan mengajar, kompetensi guru, berarti tentang kompetensi profesional, pedagogik, kemudian Bu Nani juga mengembangkan berkaitan dengan kompetensi kepribadian dan sosial emosi dalam menghadapi keragaman karakter siswa, karena memang terkadang betul kita terpancing untuk emosi apabila ada siswa yang sudah diterangkan, akan tetapi mereka masih belum mengerti. Saya coba bantu dalam tahap observasi dan observasi terkait dengan kompetensi yang akan ditingkatkan. Pasti ada strategi. Bagaimana strategi Bu Nani dalam mencapai kompetensi tersebut? Strategi saya berusaha untuk menyiapkan perangkat pembelajaran tentunya jauh lebih baik, lengkap dari biasanya, dan media konkret yang mudah dipahami oleh siswa. Saya menyiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap supaya nanti dalam prakteknya saya bisa menyampaikan materi dengan lebih jelas untuk mengembangkan kemampuan saya dalam menangkap emosi, kemudian dalam menggunakan benda-benda konkret. Oke Bu, berarti yang saya tangkap dari awal pembicaraan kita tentang menyampaikan bahwa adanya perbedaan strategi juga. Itu gimana maksudnya Bu ya? Nah, di sini nanti saya akan menyiapkan lembar kerja yang tadi saya sebutkan bagi siswa yang sudah paham. Saya kasih lembar kerja yang menantang ataupun yang mudah bagi siswa yang kurang. Di situ saya belajar untuk mengontrol emosi saya dan menyiapkan media-media dengan kebutuhan siswa. Bagus sekali Bu, yang Ibu sampaikan, terutama saya garis bawahi bagaimana cara mengontrol emosi. Jadi memang
Jadi bagus sekali dan sudah melakukan strategi yang tepat untuk membedakan antara siswa yang bisa sama siswa yang belum bisa. Nah, itu yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi bahan ajarnya berbeda Bu, pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian nanti juga diferensiasi itu ada yang namanya diferensiasi konten, ada yang namanya diferensiasi proses. Bagus Bu Nani, di sini saya nanti akan membantu dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik ini dengan kegiatan observasi. Semoga nanti Bu Nani bisa berjalan dengan lancar. Rencana kemudian nanti setelah kegiatan ini selesai, ketika observasi selesai, kita ngobrol lagi ya Bu. Kira-kira apa sih yang belum terlaksana dan apa yang sudah. Kemudian rencana pengembangan diri Bu Nani untuk jangka panjangnya, bagaimana dari kegiatan ini untuk pelaksanaannya, kira-kira Bu Nani siapnya kapan? Insya Allah besok ya Bu. Besok ya Bu, berarti hari Selasa. Sudah siap ya Bu melakukan observasi ya Bu. Oke, terima kasih Bu Nani dan semoga tidak ada halangan apapun sehingga besok berjalan dengan lancar dalam kegiatan observasi. Ya, terima kasih Bu Sisil. Demikian supervisi OSIM dalam kegiatan supervisi akademik di tahap observasi praobservasi dengan rekan saya yaitu Bu Nani. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Coba siapa yang akan memimpin berdoa hari ini? Andra, ayo silakan maju Andra. Kita masih siap. Doa mulai. Selamat pagi. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru akan mengecek kehadiran kalian ya. Al-Rizky, Andra, Kalista, Cantika, Excel,
ya. Coba semuanya berdiri. Ya. Suaranya yang keras, yang semangat, karena lagu Garuda Pancasila itu apa? Harus semangat. Kita nyanyikan dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Hadiah proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat mati makmur sentosa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang membandingkan ukuran. Ya, jadi materi kita hari ini yaitu membandingkan ukuran. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisa ukuran benda menggunakan satuan tidak baku. Coba sebelum kita mulai pembelajaran, guru mau tanya, adakah yang tahu berapa jengkal ukuran panjang meja kalian? Coba, adakah yang tahu berapa jengkal ukuran meja kalian? Ada berapa? Ada 3,5. Ada berapa? 8. Sekarang, adakah yang tahu berapa depan ukuran papan tulis sampai ke meja kalian ini? Berapa depan kira-kira? Ada 2. Ya, kalau depannya ini panjang seperti ini ada 2. Pinter. Baiklah, untuk mulai pembelajaran hari ini, guru akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Coba kalian Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Bu Tride dalam mata pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan selalu semangat belajar di rumah. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu tentang pengukuran berat. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran panjang. Panjang benda dapat diukur dengan alat ukur. Adapun alat ukur yang dapat kita gunakan yaitu salah satunya adalah penggepis. Nah, alat ukur itu ada 2 jenis. Yang pertama ada alat ukur baku dan yang kedua ada alat ukur tidak baku. Adapun contoh alat ukur baku yaitu yang pertama ada penggaris, kemudian yang kedua ada rotometer, dan yang ketiga ada jangka sorong. Dan contoh alat ukur tidak baku yaitu ada jengkal, yang kedua ada langkah kaki, yang ketiga ada depa, dan yang keempat dengan menggunakan batang kereta api. Nah, kali ini kita akan belajar mengukur benda menggunakan alat ukur tidak baku. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pertemuan
pengukuran menggunakan jengkal tangan. Nah, jengkal tangan adalah ukuran sepanjang jari tangan. Rentangannya yaitu dari ibu jari sampai ke kelingking. Jengkal tangan bisa digunakan untuk mengukur panjang meja. Nah, di sini sudah ada gambar sebuah meja. Yuk kita ukur panjangnya dengan menggunakan jengkal tangan. 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, 4 jengkal. Nah, adapun panjang meja ini yaitu 4 jengkal. Kemudian alat ukur kedua yaitu ada depa. Depa adalah rentangan tangan kanan dan tangan kiri. Depa bisa digunakan untuk mengukur panjang papan tulis. Nah, di sini sudah ada gambar papan tulis. Kira-kira panjangnya berapa depa ya? Yuk kita hitung bersama-sama. Mulai dari 1 depa, 2 depa, 3 depa. Nah, panjang papan tulis ini yaitu 3 depa. Alat ukur yang selanjutnya yaitu ada langkah kaki. Langkah adalah jarak antara dua kaki ketika berjalan. Langkah bisa digunakan untuk mengukur jarak antara rumah dengan pohon. Berikut ini merupakan contoh cara menghitung jarak menggunakan langkah kaki. Nah, sekarang kita akan mengukur jarak dari pohon ke rumah dengan menggunakan langkah kaki. Mulai dari langkah kaki yang pertama, kemudian 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah, 6 langkah. Nah, jadi jarak dari pohon ke rumah adalah 6 langkah. Pengukuran yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan batang korek api. Batang korek api bisa digunakan untuk mengukur suatu benda. Nah, contohnya di sini kita akan mengukur sebuah lemari. Kira-kira panjang lemari berapa korek api ya? Yuk kita hitung bersama-sama. Mulai dari batang 1, batang 2, batang 3, dan batang 4. Nah, panjang lemari yaitu sama dengan 4 batang korek api. Hitunglah beberapa alat ukur tiup batu. Seperti biasa untuk mengukur kemampuan kalian, kita berlatih. Nah, ada latihan yang kalian kerjakan yaitu mengukur rumah buah benda yang ada di sekitar rumah kalian. Benda tersebut diukur menggunakan alat ukur batu. Seperti contoh yang sudah dijelaskan tadi yaitu ada jengkal, ada depa, ada langkah, dan juga menggunakan batang korek api. Nah, kalian bisa mengukur 5 benda yang ada di rumah kalian. Hasilnya kalian bisa rekam dalam bentuk video ya. Selamat mengerjakan. Kita cukup skip dulu ya pembahasan pengukuran panjang kali ini. Baiklah anak-anak, kalian tadi sudah menonton video yang sudah Ibu tampilkan di layar proyektor. Sekarang guru mau tanya, dari video yang sudah kalian tontonin tadi ya, ini tadi membahas tentang apa? Membahas tentang alat ukur, satuan, tidak
tidak baku. Tadi yang pertama ada apa? Pintar. Pintar. Yang kedua, ya pintar ada depan. Yang ketiga, ya setik korek api. Yang keempat, apa? Langkah kaki. Langkah kaki. Pinter. Tadi semua mengamati. Ini adalah contoh satuan tidak baku ya yang sudah kalian tonton dalam video pembelajaran tadi. Yaitu contohnya yang pertama. Contoh yang pertama yaitu yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Baiklah. Sekarang agar kita tidak bosan dalam pembelajaran ini ya, Bu Guru akan mengajak kalian untuk belajar sambil bermain. Kita akan bermain detektif-detektifan. Bagaimana Bu maksudnya? Nah, permainan ini itu nanti Bu Guru minta 3 anak maju ke depan. Ya, Andra, maju sini. Axel sama Krisna, maju ke depan ya. Nah, maju ke depan. Nah, ketiga teman kalian ini nanti akan mencari benda di sekitar kelas, ya, mencari sebuah benda yang sudah Ibu siapkan. Itu nanti kamu cari ya. Terus seperti seorang detektif yang sedang mencari sebuah benda, ya. Setelah kamu menemukan benda, kamu maju ke depan. Kamu putar spinner ini. Gunanya untuk apa spinner ini? Kamu nanti ukur benda yang kamu temukan itu menggunakan benda yang sudah kamu pilih dalam spinner ini. Misalnya di sini berputar di pensil. Berarti kamu ukur benda yang kamu temukan itu dengan pensil. Jika spinner ini berada di setik korek api, berarti kamu ukur benda yang kamu temukan tadi menggunakan setik korek api. Paham dari sini? Baiklah, dari hitungan ketiga kamu cari benda ya yang sudah Ibu siapkan. Yuk, 1, 2, 3. Ayo dicari. Ayo cari benda yang sudah Ibu siapkan. Ayo dicari Krisna. Kamu ambil. Ya, maju sini kalau sudah diambil bendanya, kotaknya ditaruh di situ. Ayo Ansel, kamu letakkan kotaknya di situ. Bendanya saja yang diambil. Nah, ya sini. Andra, ke sini Andra. Ya, sudah dibawa. Kamu tadi menemukan apa? Menemukan apa? Axel menemukan apa? Krisna menemukan apa? Oke, sekarang kamu putar spinner. Nah, berarti kamu menghitung benda nanti menggunakan apa? Pensil. Pinter. Sekarang ambil pensil di situ. Yang kedua, Axel, kamu putar. Menggunakan apa? Pensil. Kamu ambil pensilnya di situ. Kamu putar. Nah, menggunakan setik korek api. Kamu ambil korek apinya di situ. Sudah? Sekarang coba kamu hitung ukuran benda menggunakan apa itu? Pensil. Ayo coba di situ. Di sini ayo, di sini. Andra sini. Menggunakan ini. Gini. Dan berapa? 1. Berapa? Berapa pensil? 2,5.
2,5. Coba sekarang Excel ini di bawah dulu. Excel di sini kamu lihat. Nomor 1. Nah, 2 mana ya? Berapa ini tadi? 2? 2 pensil. Duduk dulu. Yuk sekarang Krisna. Kamu hitung panjangnya menggunakan stik api. Dari sini yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa stik korek api? 5. Ya, duduk di tempatnya masing-masing. Tadi panjang mat itu ada berapa pensil? 2,5 pensil. Terus untuk kotak pensilnya tadi ada? Garisnya tadi ada berapa? 2 pensil. Untuk kotak pensilnya tadi ada berapa stik korek api? 5. Ada 5 stik korek api. Berarti dari ketiga benda itu tadi ada mat, ada kotak pensil, ada penggaris. Itu mana yang lebih panjang anak-anak? Kotak pensil. Yang lebih panjang? Lebih panjang mana? Mat sama penggaris lebih panjang mana? Nah, berarti yang paling panjang yaitu apa? Mat. Ya lah? Baiklah. Sekarang guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Di sini guru bagi menjadi kelompok melati. Di sini ada kelompok mawar. Di sini ada kelompok anggrek. Ya. Sudah guru bagi menjadi 3 kelompok. Guru akan membagikan LKPD. LKPD nanti akan kalian kerjakan bersama-sama kelompok kalian. Ya. Jadi mengerjakannya secara berdiskusi. Jadi mengerjakan itu bersama-sama. Ini LKPD untuk kelompok melati. Ya. Ini LKPD yang kedua untuk kelompok mawar. LKPD yang ketiga untuk kelompok anggrek. LKPD ini sesuai dengan hasil diagnostik yang sudah Ibu lakukan kemarin ya. Coba sekarang dikerjakan bersama-sama. Itu nanti untuk LKPD-nya dikerjakan menggunakan media pembelajaran sesuai LKPD. Ini menggunakan apa? Stik korek. Ini menggunakan stik korek. Menggunakan apa? Pensil? Ya, pintar. Kalau untuk kelompok anggrek menggunakan apa? Media pembelajarannya menggunakan jengkal. Berarti nanti kamu hitung menggunakan jengkal. Ya, sekarang kalian mengerjakan secara berdiskusi. Ayo, pensilnya dikeluarkan, dikerjakan bersama-sama. Dikerjakan bersama-sama. Coba dikeluarkan stik koreknya. Soal nomor 1-nya itu apa? Dihitung buku. Coba diambil bukunya sama kotak pensil. Dihitung menggunakan stik korek api. Ya, bukunya itu. Tulis, ya. Sama kotak pensilnya. Mana kotak pensil? Ya, kotak pensilnya mana? Kotak pensilnya mana?
panjang buku tulis menggunakan stiker api. Yuk, ayo sini, ya. Sini, hitung stiker apinya ada berapa, nanti ditulis di situ ya. Ayo untuk kelompok mawar, menggunakan apa kelompok mawar? Pensil. Kita soal yang pertama apa itu? Menghitung panjang meja menggunakan pensil. Panjang meja hitung itu. Panjang meja di situ, hitung. Menggunakan pensil ini, panjang meja menggunakan pensil. Panjangnya ada berapa ditulis di situ. Untuk kelompok anggrek, soal yang pertama itu apa? Menghitung panjang pintu menggunakan jengkal. Yuk, hitung panjang pintu menggunakan jengkal. Berdiri semuanya. Dihitung panjang pintu. Ya sini. Hitung panjangnya pintu. Yang bawah. Ada berapa? Bentar. Ya, ditulis di sana panjang pintu ada 6,5. Ya. Ya sudah. Tadi panjang buku ada berapa? 5,5. Panjang kotak pensilnya ada berapa? 4. Ditulis di sini. 4 stik korek. Ditulis 4 stik korek. Ya. Sudah. Untuk kelompok mawar sudah. Panjang meja ada berapa itu? Ya. Untuk kelompok anggrek 6,5. Untuk almarinya sudah. Almarinya dihitung menggunakan jengkal. Yang pertama. Ada berapa? Tulis. Ada 8 jam. Ada 8 jengkal. Sudah. Sudah selesai? Baiklah. Kalau sudah selesai, sekarang kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian di 14 ya. Untuk kelompok melati, siapa yang akan maju ke depan untuk membacakan hasil presentasinya? Yuk, Res, maju ke depan. Baca yang keras ya. Ada berapa? Ya, tinggal. Hitunglah panjang kotak pensil menggunakan sekunder. 4. Iya, pinter. Tepuk tangan untuk kelompok melati. Untuk kelompok yang kedua yaitu kelompok mawar, siapa yang akan membacakan hasil presentasinya? Kelompok mawar, Kalista, Cantika ya. Ayo maju ke depan Cantika.
Ya, pintar. Kedua. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk kelompok awal. Ya, untuk kelompok yang terakhir yaitu kelompok anggrek. Siapa yang akan mewakili untuk kelompok anggrek? Kalista? Ya, Kalista, ayo sini. Baca yang keras ya. Ya. Ya, pintar. Tepuk tangan untuk kelompok anggrek. Baiklah anak, tadi kita sudah mempelajari tentang mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Baiklah, coba Bu Guru akan membagikan soal evaluasi. Soal ini akan kalian kerjakan secara mandiri, ya. Tidak boleh urunan, ya. Nanti kamu tulis nama dan kelasnya di sini ya. Tulis nama dan kelas. Ayo tulis nama dan kelasnya. Ayo tulis nama dan kelas. Kalian kerjakan sendiri-sendiri. Baiklah, dikerjakan sendiri-sendiri, tulis nama dan kelasnya. Sudah selesai semuanya? Ya. Kalau sudah selesai, dikumpulkan di depan. Sudah bersama ya.
menggunakan satuan tidak baku. Dari pembelajaran kita hari ini, bagian materi yang kalian anggap sulit itu yang mana kira-kira? Ada yang merasa kesulitan enggak? Semuanya bisa? Ya, semuanya bisa? Ya, pinter, semuanya bisa. Ya, jadi untuk mengukur benda, panjang benda menggunakan satuan tidak baku, kita bisa menggunakan jengkal tangan kita, dan yang kedua kita bisa menggunakan depa. Yang ketiga menggunakan apa? Korek api. Stik korek api. Ada juga menggunakan apa? Langkah kaki. Ya, yang terakhir tadi kita juga bisa menggunakan apa? Pensil. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan menutupnya dengan berdoa bersama-sama. Ayo Anda maju ke depan, kamu pimpin doa. Kita juga sudah mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik pada kegiatan pasca observasi dengan Bu yang nanti saya nanti akan melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik. Nah, kalau minggu lalu saya sudah melakukan kegiatan pra observasi dan observasi pada ini saya akan melakukan pra-observasi pada kegiatan coaching untuk pasca observasi. Berikut ini merupakan kegiatan coaching saya. Selamat siang Bu Nani. Selamat siang Bu Desir. Bagaimana kabarnya Bu Nani? Alhamdulillah baik Bu. Saya minta waktunya sebentar, boleh ya Bu? Ya Bu. Saya akan melakukan percakapan sederhana terkait dengan apa yang sudah Ibu lakukan kemarin, yaitu kan observasi tentang prakteknya Ibu mengajar di kelas 1. Baik Bu, dari obrolan-obrolan hari ini, Bu Nani pengen dapat apa pada diri saya? Saya harapkan bisa sharing antara pembelajaran yang saya lakukan kemarin, di mana apa kekurangannya dan perbaikan nantinya bisa ada masukan. Nah, berarti Bu Nani percakapan begini itu sharing sama saya ya, yang sudah dilakukan kemarin. Nah, saya pengen tahu bagaimana perasaan setelah melakukan observasi Bu. Saya merasa lebih lega terkait pembelajaran yang kemarin. Saya sudah merencanakan pembelajaran yang jauh lebih baik, merencanakan media jauh lebih baik, tidak seperti biasanya. Saya merasa jauh lebih lega karena anak-anak kemarin terlihat antusias. Saya juga melihat ada waktu mengajar anak-anak sangat antusias. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan kepada Bu Nani, apakah rencana perbaikan yang Ibu kemarin sampaikan ke saya pada saat kegiatan pra-observasi, apakah sudah tercapai? Sudah. Jadi yang sudah direncanakan tahap-tahapnya sudah terlihat ya Bu, sudah dilaksanakan semuanya. Jadi Bu Nani sudah merasa bahwa pembelajaran itu sudah sesuai rencananya. Nah, terkait dengan tujuan pembelajarannya, kira-kira anak-anak sudah tercapai tujuan pembelajarannya yang ditulis dalam RTP
Dari praktek yang perlu diperbaiki adalah bagaimana Bu Nani melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dari perencanaan, kemudian dari prosesnya hingga evaluasinya. Yang saya ingin tanyakan di sini terkait dengan area pengembangan yang Bu Nani lakukan. Ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, di sini tentunya Bu Nani ingin memperbaikinya. Pasti ada cara-cara atau strategi di apa yang ingin dilakukan sebagai perbaikan. Coba Bu Nani ceritakan pembelajaran yang menurut Bu Nani masih kurang. Saya ingin memperbaiki pembelajaran dengan cara mengikuti platform Merdeka Mengajar, kemudian kegiatan KKP. Selain itu, saya mencari sumber-sumber lain yang bisa dipelajari melalui media sosial yaitu YouTube ataupun yang lainnya. Oh, begitu. Bagus sekali rencana Ibu. Berarti yang saya tanya itu ada 3 ya, Bu. Yang pertama yaitu pelatihan mandiri yang ada di BNM. Yang kedua kegiatan KKG. Yang ketiga itu mencari di sosmed seperti YouTube, IG, TikTok dan sebagainya. Terkait dengan rencana-rencana yang tadi Ibu sebutkan, kira-kira kapan Bu Nani akan memulai kemudian ada kamera berapa lama ya, Bu? Untuk pelaksanaannya secepatnya dalam waktu 6 bulan ke depan, insya Allah sudah menyelesaikan itu semuanya. Baik sekali, Bu, sudah tertraining seperti itu, Bu. Jadi harapan saya bisa mencatat hal seperti catatan-catatan kecil supaya Bu Nani tidak lupa dengan apa yang Ibu rencanakan. Semoga semuanya berjalan dengan lancar terkait pengembangan diri